Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunianto Agung Mayuti, pengawas sekolah SMA di layanan Dikmen dan BK PLK Lombok Barat dan Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan mengenalkan sebuah aplikasi yang menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau PK Guru BK. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah siapa saja yang melakukan penilaian kinerja terhadap guru BK. Pada layar ini adalah sheet menu. Terdapat sheet cover, sheet identitas, dan sheet data yang ada nomor 1, 2, dan 3. Selain itu juga ada sheet petunjuk, sheet laporan, sheet rekapitulasi, sheet penghitungan angka kredit, sheet rekomendasi, dan sheet kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 17 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling. Baiklah, akan saya mulai. Dari sheet ini kita akan mulai dari cover dulu. Kita klik cover, akan muncul tampilan seperti ini. Dari set cover ini marilah kita isi, dimana pada bagian-bagian yang kita isi sudah ada petunjuknya, yaitu komennya. Kalau komennya diisi, silakan diisi. Kalau pilih, silakan pilih. Misalnya nama, saya isi nama David Tamara Rizky Agung Saputra. NIT-nya kita isi 1978 08 15 1994 12 1 016. Kemudian NPTK seumpama kita isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6. Seumpama ini nomor NPTK nya. Kemudian pada pangkat kita tinggal milih aja, sudah ada pilihan petunjuknya untuk memilih, kita pilih. Tinggal kita pilih, ada pilihan mulai dari penata muda sampai dengan pembina utama. Seumpama kita pilih pembina atau guru madya. Kemudian golongan ruang juga tinggal kita pilih saja, mulai dari golongan ruang 3A sampai dengan golongan ruang 4E. Karena yang bersangkutan pembina guru madya pangkatnya, maka golongan ruangnya kita pilih 4A. Kemudian mata pelajaran harus kita isi dengan bimbingan konseling, karena aplikasi ini dikhususkan untuk penilaian kinerja guru bimbingan konseling. Kemudian jumlah siswa yang menjadi bimbingannya guru tersebut berapa, kita isi. Seandainya 150. Langkah selanjutnya, tugas tambahan kita disarankan untuk memilih, maka akan kita pilih. Tergantung guru itu di sekolah mendapat tugas tambahan sebagai apa: kepala sekolah, wakasek, kepala perpustakaan, dan sampai guru piket, seandainya guru piket. Kemudian namanya juga kita pilih,
seumpama 2 semester. Tugas tambahan yang kedua, kita pilih lagi. Kalau tidak ada, maka akan kita pilih paling bawah. Namanya kita kosongkan saja. Kemudian tahun penilaian juga kita pilih. Di sini tersedia tahun penilaian mulai 2013 sampai dengan 2025. Seandainya kita pilih tahun 2017. Di sini 2017 akan mengikuti pilihan yang di atasnya. Kalau di atasnya kita memilihnya tahun 2022, maka yang bawah juga akan mengisi 2022. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada 2017. Selanjutnya ada pilihan kabupaten. Kita pilih Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram, seumpama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Sekarang kita mengisi bagian sekolahnya. Seumpama sekolahnya di SMA Negeri 1 Taliwang, tempat guru bertugas. Dengan demikian sheet cover sudah selesai kita isi. Kita lakukan tindakan berikutnya, yaitu save. Setelah mengisi sheet cover, kita kembali ke menu lagi. Sekarang kita pilih sheet identitas. Ada beberapa bagian yang sudah terisi dan ada juga yang belum. Ini sudah terisi. Tempat tanggal lahir, seumpama kita pilih Taliwang, tanggalnya kita pilih tanggal 15 bulan Agustus, tahun kita pilih mulai dari tahun 1957 sampai dengan tahun 2005. Kita pilih seumpama guru yang bersangkutan tahun 1978. Pangkat, jabatan, golongan sudah terisi secara otomatis. Kemudian TMT-nya kita isi juga. Seumpama TMT-nya tanggalnya tanggal 01 bulan 12 tahun 1994. NPTK sudah terisi. Masa kerja yang bersangkutan akan menghitung sendiri tergantung dari PMT sebagai guru, atau dihitung dari CPNS, atau mungkin dihitung dari kepala sekolah kalau yang bersangkutan memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Seumpama ini kita ganti dengan tanggal 1 bulan Maret tahun 1994. Yang bersangkutan memiliki masa kerja selama 23 tahun 3 bulan sampai hari ini. Kemudian jenis kelamin kita pilih lagi, laki-laki atau perempuan, tinggal kita pilih. Pendidikan terakhir sarjana bimbingan konseling. Mata pelajaran tidak perlu diisi, sekolah tidak perlu diisi. Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita isi nama kepala sekolahnya. Seumpama nama kepala sekolahnya Rizka Putri Wahyuni
selanjutnya 1964 07 14 1994 12 2. Kemudian tim penilai, nama penilainya kita isi. Seumpama nama penilainya DRS Maulana Qadir Al-Ghifari. Kita isi selanjutnya adalah nilai PKG pada tahun sebelumnya. Sini juga tinggal kita pilih berapa nilai tahun kemarin. Seumpama tahun yang kemarin dia memiliki nilai 38 ya. Tempat sama tanggal dan penilai sama guru yang dinilai sudah terisi secara otomatis. Kalau sudah, kita lakukan langkah penyimpanan, save, dan kembali ke menu. Baik, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penilaian terhadap guru yang bersangkutan melalui sheet data. Sheet data ini ada program tahunan, dokumennya, program semester, program bulanan, dan selanjutnya. Karena saya tidak memiliki latar belakang bimbingan konseling, maka pada dokumen ini bisa diganti, bisa dirubah. Seandainya pada waktu kita menilai guru yang bersangkutan dia memiliki dokumen program tahunan, cukup kita isikan pada kolom di depan program tahunan dengan tanda atau huruf B. Guru yang bersangkutan juga memiliki program semester, program bulanan, program mingguan, program harian, RPL, Satuan Pendukung, data peserta didik, dan seterusnya. Oh ya, jangan lupa untuk kompetensi 1 ini dilaksanakan pada tanggal berapa penilaiannya. Pada dasarnya penilaian kinerja guru itu dilaksanakan selama setahun, sehingga untuk kompetensi 1 ini dilaksanakan tanggal berapa. Seumpama di sini saya mengisi tanggal 03 bulan Januari tahun 2017. Nah, kemudian kita kembali ke penilaian. Untuk kompetensi 1, menurut buku panduan disyaratkan kita memeriksa dokumen dan pengamatan atau pemantauan. Misalnya pengamatan pemantauan, guru yang bersangkutan melakukan perencanaan pelayanan terhadap peserta didik atau konseli sebagai makhluk individu dan seterusnya. Seandainya guru yang bersangkutan melakukan, kita cukup tandai dengan huruf B. Guru BK atau konselor mengembangkan perencanaan layanan BK yang aktif, kreatif, dan mandiri. Kalau dilakukan, kita tandai dengan huruf B lagi, dengan huruf B lagi, huruf B lagi, huruf B lagi, huruf B. Dengan demikian penilaian kinerja guru BK untuk guru atas nama David Tamara pada kompetensi 1 sudah dilakukan. Selanjutnya
penilaian untuk kompetensi 2, yaitu mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Ini dilaksanakan pada tanggal berapa? Penulisan tanggal di sini bebas, bisa juga menggunakan tulisan, misalnya kita laksanakan pada tanggal 2 Februari 2017. Kembali lagi pada penilaian, kita nilai dokumennya dulu. Apakah guru yang bersangkutan memiliki instrumen non-tes atau angket? Kalau memiliki, kita tindak. Data kebutuhan peserta didik, kita tindak. Program layanan BK, kita tindak dengan huruf V. RPL, Sakon. Pada kompetensi 2 ini, menurut buku pedoman, kita melakukan penilaian melalui 3 cara, yaitu pemeriksaan dokumen, melakukan wawancara atau diskusi dengan guru yang bersangkutan, disebut dengan penilaian sebelum pengamatan, dan penilaian melalui pengamatan atau pemantauan. Misalnya pada waktu pengamatan guru BK menyediakan program dan seterusnya, kita tindak dengan huruf V. Selanjutnya kita lakukan pengamatan atau pemantauan. Yang pertama, guru melaksanakan program layanan BK secara klasikal. Kalau dia melaksanakan, kita kasih tanda B. Kalau tidak perlu. Ya. Yang kedua, melaksanakan program layanan bimbingan kelompok. Kalau yang atas melaksanakan layanan bimbingan secara klasikal tidak, otomatis kelompok pasti tidak. Yang ketiga, melaksanakan program layanan konseling kelompok. Kalau iya, kita kasih tanda huruf B. Dan selanjutnya melaksanakan. Ya. Kita coba lihat hasilnya. Kembali ke menu dulu. Kita lihat kompetensi 1. Ya. Kompetensi 1 sudah terisi tanggal pelaksanaannya. Maaf, tadi tanggal pelaksanaan tapi salah mengisinya. Kita isi di sini 3 Januari 2017. Ya, kompetensi 1 sudah terisi. Kemudian catatan terhadap dokumen. Ya, sudah terisi. Terus rekomendasi penilai untuk tindak lanjut. Tindak lanjut di sini dimaksudkan adalah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh guru melalui tim PKB di sekolah itu untuk merencanakan PKB guru yang bersangkutan. Di sini tindak lanjutnya, guru yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti PKB melalui FGD, seminar, dan atau workshop. Nilainya sudah secara otomatis akan menilai sendiri. Ya. Kembali ke menu, kita lihat kompetensi 2. Kompetensi 2 juga sudah terisi, pelaksanaan tanggal 2 Februari. Ini dokumen yang kita periksa tadi. Kemudian langkah sebelum pengamatan dan selama pengamatan. Selama pengamatan ternyata guru yang bersangkutan hanya
melaksanakan program layanan konseling kelompok, melaksanakan layanan BK sesuai dengan perkembangan mental dan emosional, melaksanakan layanan BK sesuai dengan perkembangan fisik dan gender, dan melaksanakan layanan BK sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan potensi pribadi. Tindak lanjutnya sama, guru yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti PKB melalui FGD, seminar, dan atau workshop. Sedangkan nilainya di sini 1, 2, dan 0. Kenapa bisa demikian? Karena memang guru yang bersangkutan hanya mampu menunjukkan ini saja, mampu menunjukkan 4 pelaksanaan program layanan bimbingan konseling dari 8 yang diminta. Ya. Selanjutnya kita kembali ke menu dan kita lihat pada kompetensi 3. Kompetensi 3 ternyata masih kosong. Kenapa masih kosong? Masih kosong karena memang belum dilakukan penilaian. Baik, mari kita lakukan penilaian. Kembali ke data. Kompetensi 3 tentang menguasai esensi layanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Ini seumpama penilaian kinerja guru BK kita laksanakan pada tanggal 10 bulan Maret 2017. Dokumen yang kita lihat, yang pertama hasil pemetaan latar belakang individu. Seumpama dia memiliki kalau dia memiliki hanya 2 saja, cukup 2 saja. Kita lihat kompetensi 3 ya. Nah, hanya 2 saja. Kenapa hanya 2? Karena memang pada waktu penilaian dia hanya menunjukkan dokumen 2 ini saja yang diminta dari 4. Kembali kita tahu seandainya guru yang bersangkutan pada waktu dilaksanakan penilaian melalui pengamatan atau pemantauan hanya menunjukkan yang pertama, guru BK atau konselor memiliki dan menjelaskan hasil pemetaan dan seterusnya ya. Seandainya guru yang bersangkutan hanya mampu menunjukkan 2 dari 5 permintaan kita melalui pengamatan, maka kita lihat kompetensi 3 ya ini hasilnya. Ini 0 karena memang dia belum bisa menunjukkan apa-apa. Begitu seterusnya, sehingga kalau sudah kita isi semuanya dari kompetensi 1 sampai kompetensi 17 ya, nah, selesailah melakukan penilaian kinerja guru BK. Mari kita lihat pada laporan. Laporan tidak perlu diisi karena sudah mengisi sendiri. Kemudian pada rekapitulasi juga tidak perlu mengisi karena sudah terisi sendiri. Di mana tadi kompetensi 1 mendapat skor rata-rata 4, kompetensi 2 dapat 2, kompetensi 3 dapat 2, dan yang lainnya 1 karena belum dilakukan penilaian. Dan hasilnya adalah totalnya 22, nilai skor rata-ratanya 32 ya.
Kemudian ini juga tidak perlu diisi lagi, sudah mengisi dengan sendirinya. Kembali ke menu, kita lihat penghitungan angka kredit. Nilai grup PK grup BK, nilai PK grup BK 22 dikonversikan ke dalam skala 0 sampai 100 sesuai dengan Kemenag PAN dan RM, nilainya 32. Kita konversikan ke dalam skala nilai sesuai dengan peraturan tersebut. Kategori kurang atau 25%, sehingga guru yang bersangkutan memperoleh angka kredit selama setahun itu adalah 7,44. Ini sudah ditambahkan dengan nilai tugas tambahan. Nah, yang seterusnya tidak perlu diisi lagi karena sudah terisi dengan otomatis. Selanjutnya kita kembali ke menu rekomendasi. Rekomendasi sudah terisi sendiri, tidak perlu kita isi. Dengan demikian selesailah tugas kita melakukan penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling apabila data sudah kita isi semuanya sesuai dengan pelaksanaan penilaian kinerja guru BK. Di sini ada lagi petunjuk. Dalam petunjuk ini dijelaskan bahwa yang pertama cover, kedua identitas, ketiga data untuk mengisinya. Jadi pada intinya adalah mengisi sheet cover, sheet identitas, dan sheet data. Kalau semua sudah dilakukan maka selesailah sudah. Kami juga melayani konsultasi yang lain. Apabila kurang jelas silahkan menghubungi ini kontak person saya 087 865 254 117 atau melalui email agung0206@gmail.com. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Matur tambiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.